Oke, kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah pandangan dunia yang cukup kompleks. Ini datang dari Dharma Pongrekun, seorang tokoh yang ide-idenya dulu dianggap kontroversial. Tapi belakangan ini, wah, mulai dibahas lagi di mana-mana. Yuk kita lihat satu persatu teorinya. Nah, kutipan ini nih yang jadi alasan kenapa kita bahas topik ini sekarang. Apa yang dulu mungkin cuma dianggap angin lalu, sekarang justru dapat perhatian baru. Banyak orang jadi bertanya-tanya, jangan-jangan ada benarnya juga ya apa yang dulu pernah ia sampaikan. Oke, jadi nanti kita bakal bahas apa aja. Pertama, kita lihat lagi teorinya secara umum. Terus, kita dalami konsep soal naskah dari para elit global. Setelah itu, kita masuk ke pandangannya soal COVID yang katanya operasi psikologis, gimana dia menghubungkan pola-pola kejadian di dunia, dan terakhir, kita tutup dengan apa yang dia sebut sebagai panggilan untuk bangkit. Oke, kita mulai ya. Tapi penting banget nih, kita di sini posisinya netral. Tujuan kita adalah untuk mencoba memahami perspektif Dharma Pongrekun apa adanya. Peringatan-peringatan yang dulu pernah ia suarakan, sekarang muncul lagi kan di ruang-ruang diskusi, dan ini yang mendorong kita untuk melihat kembali kerangka berpikirnya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Klaim paling mendasar dari seluruh teorinya, gagasan kalau ada sebuah kekuatan tersembunyi yang sebetulnya jadi sutradara panggung dunia. Jadi, menurut Pongrekun, ada pemain utamanya nih yang dia sebut sebagai SSS atau Small Secret Society. Konsep inilah yang jadi jantung dari semua tesisnya. Pongrekun percaya kalau kelompok kecil yang sangat rahasia ini adalah dalang di balik semua peristiwa besar dunia. Katanya sih, mereka ini nggak kelihatan, tapi pengaruhnya, wah, ada di mana-mana, mengarahkan sejarah sesuai agenda mereka sendiri. Terus, gimana caranya SCS ini menjalankan agendanya? Menurut Pongrekun, mereka pakai lembaga-lembaga global yang kita semua kenal. Jadi dalam pandangannya, organisasi seperti PBB, WHO, IMF, itu semua bukan badan independen. Mereka itu cuma alat untuk menjalankan sebuah rencana besar yang sudah disiapkan. Nah, kutipan ini benar-benar ngegambarin cara berpikirnya. Menurut dia, bahkan pemimpin negara adidaya sekalipun sebenarnya nggak punya kendali penuh. Mereka itu katanya cuma aktor yang lagi mainin peran sesuai skenario yang udah ditulis sama para pengendali tak terlihat ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang mungkin paling ramai dibicarain dari teorinya dia, interpretasinya soal pandemi COVID-19. Baginya, ini adalah contoh paling nyata dari naskah yang lagi dimainkan di depan mata kita. Intinya gini, menurut Pongrekun, pandemi itu bukan krisis kesehatan yang terjadi secara alami. Dia bilang itu semua cuma sandiwara, sebuah operasi psikologis yang sengaja dirancang. Tujuannya apa? Untuk menanamkan rasa takut dan ngetes kepatuhan kita semua dalam skala global. Nah, soal protokol kesehatan, pandangannya beda banget. Baginya, itu semua bukan anjuran kesehatan, tapi lebih mirip rantai komando. Setiap langkahnya, dari pakai masker sampai vaksinasi, dia lihat sebagai perintah yang dirancang biar kita semua terbiasa patuh tanpa banyak tanya. Dan yang lebih menarik lagi, ya, dia bahkan ngulik arti dari kata COVID itu sendiri. Dia menafsirkannya sebagai singkatan Certificate of Vaccination ID, dan angka 19-nya itu merujuk ke AI. Ini salah satu contoh bagaimana dia melihat ada pesan-pesan tersembunyi di balik narasi resmi. Sama juga nih, kata operation atau operasi, dia pecah-pecah juga artinya. Opera, action. Seolah-olah ini sebuah drama. Lalu intelligent information telling lie. Informasi cerdas yang ternyata isinya kebohongan. Dan ongoing event, yang nunjukin kalau ini semua bagian dari rencana jangka panjang yang masih terus berjalan. Nah, ini mungkin klaimnya yang paling bikin heboh. Pongrekun punya teori kalau tujuan vaksin COVID-19 yang sebenarnya bukanlah untuk imunitas, tapi untuk mengubah struktur genetik kita sebagai manusia. Atau seperti istilah yang dia pakai untuk memotong DNA kita. Jadi, dalam cara pandangnya dia, nggak ada tuh yang namanya kebetulan. Peristiwa-peristiwa yang kelihatannya nggak nyambung, misalnya pandemi COVID sama rilisnya dokumen Epstein, menurutnya semua itu terhubung oleh satu benang merah. Semuanya bagian dari satu cerita besar yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat nih, timeline dari rencana besar yang dia yakini. Pongrekun mengklaim kalau dia sudah memetakan apa yang dia sebut jalur evolusi global fase gelap. Katanya perencanaannya sudah dimulai sejak 1970, terus mengarah ke operasi COVID di 2020, dan puncaknya nanti ada di The Great Reset tahun 2030. Jadi tujuan akhirnya apa dong dari rencana puluhan tahun ini? Menurut Pongrekun, ujung-ujungnya cuma satu. Kontrol total, mengontrol jumlah kita, kemana kita bisa pergi, apa yang kita makan, bahkan sampai cuaca sekalipun.
Gak cuma itu, dia juga punya pandangan soal kasus besar lainnya. Soal rilisnya dokumen Epstein, menurutnya itu bukan murni pengungkapan kebenaran. Dia melihatnya sebagai distraksi yang sudah diatur, sebuah taktik untuk mengalihkan perhatian kita semua dari agenda yang jauh lebih besar yang sedang dimainkan di belakang layar. Nah, ini juga konsep yang menarik dari dia. Pongrekun ngebedain antara manusia dan orang. Dia bilang, sistem yang ada sekarang ini sengaja mau mengubah kita dari manusia, makhluk yang punya jiwa, pikiran, dan perasaan, menjadi sekedar orang. Sebuah istilah yang menurutnya merendahkan kita jadi sebatas objek yang bisa dihitung dan dikendalikan. Jadi terus apa dong? Setelah tahu semua ini, kita harus ngapain? Nah, buat Pongrekun, ini bukan sekedar teori untuk diketahui. Ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak. Kutipan ini, wah, kena banget sih buat ngejelasin pandangannya soal sistem modern, termasuk pendidikan. Dia percaya sistem ini ada bukan untuk mencerahkan, tapi justru untuk mengkondisikan kita, membentuk pola pikir kita, dan akhirnya mematikan esensi sejati kita sebagai individu. Jadi solusinya gimana menurut dia? Jawabannya cukup radikal, menolak. Dia mengajak orang-orang untuk berhenti jadi pengikut yang pasif dan kembali ke fitrah atau sifat asli kita sebagai manusia. Intinya, ini adalah ajakan untuk membebaskan diri dari apa yang ia lihat sebagai belenggu pengkondisian mental. Dan inilah puncaknya. Inilah endgame dari semua teorinya. Dia mengklaim bahwa tujuan akhir dari Agenda 2030 adalah terciptanya sebuah tatanan dunia baru. Satu pemerintahan global, satu mata uang tunggal, dan satu agama untuk semua. Yang artinya menghapus kedaulatan negara dan keunikan setiap individu. Setelah kita bedah semua pandangan Dharma Pongrekun ini, kita jadi kepikiran satu pertanyaan besar kan? Di zaman sekarang, di mana informasi itu udah kayak medan perang, narasi saling beradu, dan kebenaran itu rasanya sulit banget dipegang. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita masing-masing bisa menemukan pijakan kita sendiri? Nah, ini pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama.